warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Irawati dari Pendidikan Vokasional Teknik Mesin Otomotif Universitas IFET Semarang. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem power steering. Nah, apa itu sistem power steering? Langsung saja. Pengertian dari power steering. Power steering itu bisa diartikan seperti namanya, power yang berarti tenaga dan steering yang berarti pengemudi. Bisa diartikan kalau sistem power steering adalah sistem tambahan yang digunakan untuk menambah tenaga pengemudian. Nah, fungsi dari power steering itu adalah pertama, meringankan beban pengemudian, kedua, menstabilkan setir saat kecepatan tinggi, ketiga, pada beberapa tipe, power steering juga bisa secara otomatis menggerakkan setir tanpa manusia membelokkan setir. Prinsip kerja dari power steering adalah sistem power steering itu bekerja dengan memberikan assist atau kekuatan tambahan pada steering rack yang langsung menggerakkan roda depan kendaraan. Nah, di sini pengemudi akan membelokkan kemudi, lalu dari kemudi akan ada mekanisme steering sistem sampai ke rack. Pada rack terdapat lagi mekanisme power assist yang memberi tenaga lebih pada rack steer saat bergerak, sehingga pengemudi akan terasa lebih ringan saat memutar roda kemudi. Lanjut ke mekanisme steering assist. Umumnya, mekanisme penambah tenaga ini berupa sistem hidrolik, di mana ada sebuah komponen bernama pompa hidrolik yang memompa fluida. Nah, fluida yang diberi tekanan oleh pompa memiliki energi tekan, dan energi tekan ini akan dihubungkan ke steering rack agar dapat meringankan beban setir. Mekanisme lain yang mulai marak dipakai menggunakan bantuan motor listrik. Sebuah motor diletakkan pada rack steer, dan motor ini mampu berputar ke kiri ataupun sebaliknya tergantung arah belok setir. Lalu bagaimana steering assist itu dapat bekerja? Kalau hydraulic steering assist itu menggunakan pompa hidrolik yang digerakkan oleh mesin, sementara arah tenaganya diatur menggunakan serangkaian katup yang diletakkan pada steering pinion. Pada tipe motor listrik menggunakan bantuan tenaga listrik, di mana arah putaran rotor itu didapat dari steering angle sensor yang terdapat pada roda kemudi. Jenis-jenis power steering. Yang pertama ada integral hydraulic power steering. Tipe pertama ini lebih familiar disebut dengan tipe racer sliding ball. Anda bisa menemukan tipe ini pada kendaraan berbobot besar seperti bus dan truk. Ciri khas dari steering tipe ini ada pada mekanisme penggerak kemudi, di mana sistem ini tidak menggunakan rack steer, melainkan menggunakan serangkaian gearbox. Dengan adanya gearbox ini, maka putaran-putaran roda kemudi akan mengalami pengubahan momentum. Oleh sebab itu, untuk membelokkan bus, supir bus bisa memutar roda kemudi hingga beberapa kali putaran. Dinamakan integral karena mekanisme penambahan tenaga terjadi secara langsung di dalam gearbox. Nah, itu adalah penjelasan dari integral hydraulic power steering. Untuk yang kedua, ada rack and pinion hydraulic power steering. Tipe kedua menggunakan rack gear dan pinion gear. Rack steer atau rack itu adalah batang memanjang yang memiliki roda bergerigi, sementara pinion gear adalah roda gigi yang berkaitan dengan rack gear. Nah, pinion ini tersambung dengan roda kemudi, sehingga putaran roda kemudi sama dengan putaran pinion gear. Sementara mekanisme penambah tenaga terletak terpisah, tidak di dalam perakitan antara
rack gear dan pinion gear. Tepatnya ada pada sisi samping dari rack gear yang memiliki piston untuk menangkap energi tekan dari fluida. Yang ketiga ada EPS atau Electronic Power Steering. EPS adalah terobosan baru dari power steering system. Nah, tipe ini tidak memiliki pompa power steering yang terkadang memberatkan mesin. Tipe ini menggunakan motor listrik yang langsung terhubung ke rack gear. Nah, dan untuk beberapa RPM putaran motor dan kemana arahnya, ada serangkaian perhitungan yang dilakukan power steering control module. Modul ini menggunakan data dari beberapa sensor yang dipasang, seperti sensor sudut arah kemudi, sensor pendeteksi kecepatan, putaran kemudi. Tipe ini memiliki kelebihan pada sektor efisiensi tenaga dan EPS lebih aman digunakan saat kecepatan tinggi, karena motor listrik tidak akan berputar saat kecepatan mobil tinggi. Nah, ini akan membuat setir lebih berat sehingga stabil di kecepatan tinggi. Nah, keuntungan dari menggunakan power steering itu yang pertama adalah mengurangi steering effort, kedua kestabilan yang sangat tinggi selama pengemudian, ketiga mengurangi guncangan dari ketidakrataan permukaan jalan yang disalurkan pada steering wheel. Dan cara perawatannya itu yang pertama, bila kendaraan mau belok, sebaiknya jalan atau gerak dulu baru berbelok. Yang kedua, jangan terlalu sering membelokkan setir sampai mentok. Itu bisa menyebabkan patah jika terlalu lama. Yang ketiga, memiliki minyak power steering yang original, jenis STF. Yang keempat, memiliki spare part yang original jika servis. Yang kelima, untuk hidrolis jenis rack steer, disarankan setiap mencuci kendaraan karet pelindung atau boot setir kanan dan kiri diperiksa apakah lepas, robek, atau terjadi kerusakan lainnya. Nah, yang keenam ini, jika parkir kendaraan, hendaknya posisi roda bagian depan harus lurus. Dan yang terakhir, gunakan ban dengan tingkat gesekan yang rendah. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.